Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permasari dari kelas A13. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme. Dalam materi sebelumnya, saya sudah menyampaikan pengertian dari ideologi. Ideologi itu adalah ilmu yang membicarakan tentang suatu gagasan atau pemikiran untuk dijadikan pedoman, dasar, landasan, prinsip, dan cita-cita dalam hidup. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu persatu terlebih dahulu mengenai ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi komunisme, dan ideologi fasisme. Yang pertama itu adalah ideologi Pancasila. Di dalam ideologi Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang berisikan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unik karena Pancasila adalah ideologi yang anti-mainstream. Kenapa dikatakan anti-mainstream? Karena ideologi Pancasila hanya dianut oleh satu negara, yaitu Indonesia. Nah, setelah memahami ideologi Pancasila, kita beralih ke ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah suatu pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Nah, di dalam ideologi liberalisme ini menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Di dalam ideologi liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Kata-kata liberal diambil dari bahasa Latin. Liber artinya bebas dan bukan budak atau suatu keadaan di mana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Nah, negara yang menganut liberalisme ini adalah USA, India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Ideologi yang ketiga yaitu ideologi komunisme. Di dalam ideologi ini, kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa atau yang disebut juga dengan kolektivisme. Komunisme cenderung meniadakan keberadaan Tuhan, menindas kebebasan dalam beragama dan kebebasan individual. Nah, di sini negara yang menganut komunisme itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada Cina, Rusia, Korea Utara, Vietnam, Kamboja. Sebagian besar itu ada di negara Amerika Latin. Yang terakhir itu adalah ideologi fasisme. Fasisme itu merupakan sebuah paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain atau paham yang mempunyai rasa nasionalis yang berlebihan. Paham fasisme muncul semenjak Perang Dunia Kedua, yang mana penganutnya adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Meskipun kelihatannya paham ini sudah tidak ada sering berakhirnya Perang Dunia II, tetapi sampai saat ini masih ada yang dikenal dengan nama neo-Nazi. Dapat kita simpulkan perbedaan ideologi dari aspek politik hukum dan ekonomi. Dalam politik hukum Pancasila, demokrasi Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu. Dalam liberalisme, politik hukumnya itu yaitu demokrasi liberal hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu saja. Dalam komunisme, demokrasi untuk rakyat, satu parpol berkuasa mutlak, hukum untuk melanggengkan komunis. Dan yang terakhir dalam fasisme itu mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain atau paham yang mempunyai rasa nasional yang berlebih.
Dalam aspek ekonomi Pancasila, peran negara untuk tidak terjadi monopoli yang merugikan. Dalam liberalisme, peran negara kecil swasta mendominasi kapitalisme monopoli persaingan bebas. Kalau dari komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas, berarti demi negara monopoli negara ya. Dan yang terakhir, fasisme, negara dijadikan sebagai koperasi, dikuasai oleh negara, namun modal tetap dikuasai oleh swasta. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu